Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai ethics and marketing atau yang biasa kita kenal dengan etika dan marketing. Apa itu marketing? Didefinisikan oleh American Marketing Association, marketing merupakan sebuah fungsi organisasi dan serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan menyampaikan nilai kepada pelanggan dan untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara itu untuk menguntungkan organisasi dan pemangku kepentingan. Dan untuk etika marketing, apa itu pengertiannya? Menurut Hartman et al. 2018, etika marketing merupakan etika yang mempelajari tanggung jawab terkait dengan berbagai kegiatan pemasaran, mulai dari membawa produk ke pasar, melakukan promosi kepada konsumen, hingga melakukan pertukaran dengan konsumen. Marketing, kita akan belajar mengenai beberapa hal. Yang pertama, riset untuk desain produk yang akan dipasarkan. Riset ini sangat diperlukan oleh perusahaan, karena dari hasil riset ini, maka perusahaan akan mengetahui apa saja produk yang dibutuhkan oleh masyarakat pada saat ini. Dengan begitu, perusahaan akan lebih mudah untuk menghasilkan produk yang banyak dibutuhkan oleh para konsumen, sehingga perusahaan akan lebih mudah dalam menjangkau pangsa pasar. Yang kedua, memastikan produk yang dipasarkan terjamin aman dan berkualitas. Dengan adanya produk yang terjamin aman dan berkualitas ini akan menimbulkan dampak yang sangat baik bagi perusahaan. Terutama, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan akan lebih meningkat dan perusahaan akan mendapatkan citra nama yang baik. Kemudian, masyarakat akan banyak yang membeli produk dari perusahaan tersebut karena sudah terjamin aman dan berkualitas. Yang ketiga, menyampaikan produk dengan jujur tanpa melebihkan atau menyesatkan. Dengan adanya penyampaian atau mengiklankan produk dengan melebihkan atau menyesatkan, tentunya entah dalam jangka waktu panjang maupun pendek, ini akan menimbulkan dampak kekecewaan dari para konsumen terhadap perusahaan. Dan tentunya ini akan menimbulkan citra yang buruk bagi perusahaan oleh karena adanya penyampaian produk yang terkesan tidak jujur. Kemudian, yang keempat ada menetapkan harga yang ramah kantong. Penetapan harga ini dilakukan oleh kedua belah pihak, yang mana perusahaan ini juga harus dapat menetapkan harga yang dapat diterima baik oleh konsumen. Meskipun demikian, harus tetap memperhatikan bahwa produk tersebut tetap aman dan berkualitas. Namun, penetapan harganya juga harus memperhatikan bahwa pelanggan itu dapat menerima harga tersebut dengan baik, sehingga perusahaan tidak akan kehilangan konsumen karena konsumen sudah sangat percaya dengan produk yang dihasilkan oleh perusahaan dan dengan harga yang dapat dijangkau oleh konsumen. Etika marketing. Apa saja sih prinsip-prinsip pada etika marketing? Yang pertama, ada kejujuran dalam periklanan. Kejujuran dalam periklanan ini yang mana perusahaan itu harus memperhatikan adanya etika pariwara di Indonesia. Perusahaan ini harus menghindari adanya pernyataan palsu dalam iklan produk. Seperti kandungan gizi suatu produk itu juga harus ditampilkan secara jelas. Selain itu, kejujuran dalam periklanan ini juga sangat penting karena ini akan menimbulkan citra yang baik atau buruk bagi perusahaan. Dengan adanya melebih-lebihkan atau menyesatkan pada periklanan, ini tentunya akan menimbulkan dampak yang buruk terhadap diterimanya suatu produk oleh masyarakat. Yang kedua, perlindungan privasi pada konsumen. Perlindungan privasi pada konsumen ini dapat dilakukan apabila konsumen melakukan pembelian barang terhadap kita atau terhadap suatu produsen maupun perusahaan, yang mana tidak jarang konsumen akan memberikan datanya kepada perusahaan
Oleh karena itu, data konsumen ini harus dipastikan dapat terlindungi dan tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum yang berada di perusahaan tersebut. Misalnya, suatu aplikasi yang melindungi informasi pribadi dengan tidak memberikannya kepada pihak ketiga. Yang ketiga, adanya keadilan dalam harga. Keadilan dalam harga ini biasanya harga ini memberikan atau berdampak pada kedua belah pihak antara pelanggan dengan produsen. Dalam hal ini perusahaan juga harus memberikan harga yang wajar dan adil. Misalnya, bisa memberikan diskon kepada seluruh pelanggan tanpa adanya diskriminasi. Selain itu, keadilan dalam harga ini harus memberikan harga yang wajar dan adil, tetapi juga harus tetap memperhatikan produk yang diedarkan ini tetap aman. Yang keempat, adanya produk yang berkualitas. Produk yang berkualitas ini juga termasuk dalam kejujuran dalam periklanan, yang mana dengan adanya memberikan sebuah informasi, terutama pada kandungan gizi terhadap suatu produk, ini juga harus memenuhi standar kualitas. Seperti contohnya, bisa melabelkan dari BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan atau memiliki sertifikat halal maupun sebagainya. Dan yang kelima, yaitu komitmen berkelanjutan, yang mana ini sangat memperhatikan dampak lingkungan dan sosial dari adanya kegiatan marketing ini. Apabila sebagai perusahaan bisa menjangkau pasar yang lebih luas dan pelanggan memberikan nilai yang positif, maka tentunya ini juga dapat memberikan komitmen yang baik dan bisa berkelanjutan untuk kedepannya. Pada implementasi etika marketing, tidak jarang terdapat pelanggaran terhadap regulasi etika marketing. Seperti contohnya pelanggaran yang terdapat pada iklan mie sedap beef yakiniku yang melanggar etika pariwara di Indonesia. Iklan mie sedap beef yakiniku melanggar etika pariwara Indonesia atau EPI pasal 1, 2, dan 3 dengan mengklaim bahwa produknya ini menggunakan 100% beef US. Penggunaan kata 100%, murni, asli, atau yang bermakna menyatakan suatu kandungan hanya dapat digunakan apabila disertai dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, seperti hasil kandungan suatu produk dari lembaga riset, laboratorium, ataupun lembaga standarisasi yang valid. Selain itu, iklan ini juga dapat dianggap menyesatkan konsumen oleh karena adanya pelanggaran pada kejujuran maupun transparansi terhadap suatu produk. Apabila suatu waktu terdapat kejadian akibat adanya penggunaan produk ini oleh orang tertentu, seperti misalnya orang yang memiliki alergi terhadap suatu kandungan yang terdapat pada suatu produk, itu akan menimbulkan kekecewaan pada konsumen. Maka hal ini juga akan berdampak pada reputasi yang buruk terhadap perusahaan di mata publik, yang mana tentunya hal ini akan mengurangi tingkat kepercayaan suatu masyarakat atau tingkat kepercayaan konsumen terhadap suatu produk, utamanya juga tingkat kepercayaan konsumen terhadap suatu produk yang dihasilkan oleh perusahaan ini. Maka tentunya hal ini juga akan menimbulkan dampak yang buruk bagi perusahaan untuk jangka pendek maupun jangka panjang, yang mana dengan hal ini maka perusahaan perlu memperbaiki regulasi-regulasi yang diterapkan oleh perusahaan. Seperti contohnya pada mengiklankan suatu produk, itu juga perlu untuk lebih menekankan pada kejujuran dan transparansi. Selain itu, juga tetap harus memperhatikan bahwa produk yang digunakan ini tetap aman dan berkualitas. Sekian pembahasan kita pada kesempatan kali ini mengenai etika dan marketing. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.